kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Sahabat-sahabat Insinyur Gabriel Manek yang terkasih, dimanapun berada, salam jumpa lagi dalam edisi Cerita Iman. Edisi Cerita Iman kali ini akan dibawakan oleh sahabat Lukas Lari dari SMGM Sudiang. Sebelum kita mendengarkan cerita iman dari sahabat Lukas, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus, atas rahmat penyertaan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang berahmat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita iman dari sahabat Lukas. Semoga Engkau mengurapi hamba-Mu sahabat Lukas dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang ia bagikan kepada kami semua yang mendengarkannya boleh bermanfaat bagi pertumbuhan iman kami. Semua doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Halo, salam jumpa lagi sahabat-sahabat SMGM dimanapun berada. Salam kasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam program Cerita Iman bersama saya, sahabat Lukas dari SMGM Sudiang, Makassar. Di bulan November ini, mulai sejak tanggal 1 November kita memperingati arwah semua orang kudus. Lalu tanggal 2 kita memperingati hari arwah semua orang beriman. Dan sampai pada hari ini, sepanjang bulan November ini, kita masih mengenangnya sebagai hari-hari di mana kita tetap mendoakan keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, kerabat dan keluarga, handai tolan kita, semua mereka yang telah mendahului kita. Maka di bulan November ini adalah bulan yang tepat untuk secara khusus kita mengenang dan mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Dan kita percaya bahwa mereka yang telah mendahului kita, baik itu keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kerabat dan saudara-saudari kita, sahabat-sahabat kita, mereka juga masih dan tetap mengharapkan doa-doa dari kita, dan sebaliknya kita juga mengharapkan doa-doa dari mereka. Maka pada kesempatan kali ini saya mau menceritakan pengalaman ketika mama saya meninggal. 2017 mama saya meninggal dan saya berada di kota Makassar. Dan ketika itu saya mendapat informasi melalui telepon adik saya, dan pada waktu itu hari Jumat siang saya mendapat berita itu, dan saya katakan sama adik saya, tolong kamu bisikkan di telinganya mama, tunggu saya sampai saya pulang, semoga bertahan sampai saya tiba di rumah. Dan sahabat-sahabat terkasih, saya juga tidak bisa pulang pada siang itu di hari Jumat karena jadwal pesawat yang tidak menentu untuk penerbangan ke NTT, sehingga akhirnya saya baru mendapat tiket esok harinya, dan juga tidak ada penerbangan langsung Makassar Kupang, sehingga harus melalui penerbangan transit Makassar Denpasar baru Maumere. Akhirnya jam 9 pagi
saya mulai berangkat dari Makassar, lalu jam 11 sudah di Denpasar. Dari Denpasar kurang lebih jam 1 baru berangkat lagi dari Denpasar ke Maumere, dan jam 3 sore baru tiba di Maumere. Lalu dari Maumere lanjut travel dari Maumere dengan travel ke Larantuka. Itu sudah malam, jam 6 malam sudah tiba di Larantuka, dan di sana saya dalam perjalanan saya bilang, Mama doakan saya, mudah-mudahan saya tidak mendapat hambatan supaya boleh tiba di rumah dengan selamat dan bisa mendapatkan Mama masih dalam keadaan utuh. Karena di kampung, jujur di Lembata itu jauh dari kota, sehingga ketika ada keluarga meninggal tidak diformalin seperti kita di kota seperti ini. Waktu itu adik saya cerita bahwa mereka tidak dapat formalin, tidak ada perawat, bidan atau mantri kesehatan di kampung. Sehingga ada tetangga yang kebetulan punya formalin sisa dari 2 bulan yang lalu ketika bapaknya meninggal, dan dia memberikan setengah botol aqua kecil itu kepada adik saya. Dan dia katakan, itu cuma ini yang ada, apakah bisa bertahan untuk kakak bisa pulang dari Makassar? Lalu adik saya katanya, sudah kalau begitu kita suntik bagian kepala saja, karena menurut cara berpikir mereka bahwa kalau di kepala disuntik itu bisa bertahan. Lalu dirasakan itu masih kurang, sehingga mereka ya di kampung, mereka walaupun orang di kampung tapi mereka punya pemikiran cukup baik ya. Lalu mereka pikir kayak, kenapa kita tidak suntik dengan arak saja, dan benar-benar akhirnya mereka suntik dengan arak. Jadi mama saya itu disuntik dengan, di kepala disuntik dengan formalin, lalu badannya disuntik dengan arak, dan itu sungguh luar biasa, bisa bertahan sampai saya tiba di rumah. Dan puji Tuhan, perjalanan panjang saya yang saya rasakan mau begitu susah, tetapi akhirnya berjalan mulus. Karena saya dari Denpasar itu ketemu ada seorang haji yang pedagang minyak di Bayoran. Dialah yang kemudian menemani saya perjalanan dari Maumere sampai ke Lembata. Dia orang Bayoran, lalu dia antar saya sampai di Bayoran, di rumahnya kami makan, lalu saya melanjutkan perjalanan malam itu perjalanan yang sangat melelahkan, dan saya rasakan betul bahwa Mama betul-betul mendoakan saya. Karena turun dari Larantuka itu saya berpikir, waduh, ini tidak ada kapal penyeberangan lagi, bagaimana caranya? Akhirnya Bapak itu katakan, tidak, Pak Lukas, kita sama-sama, kita ke Wayorang dulu, menyeberang ke Wayorang, dari Wayorang baru kita ke Boleng, nanti dari Boleng menyeberang ke Lembata. Dan betul, seperti ada saja pertolongan Tuhan yang mengantar saya. Haji itu kemudian dijemput dengan mobil di pelabuhan Tobilotah, lalu kami menyeberang lagi sampai ke Wayorang, itu kurang lebih ada 2 atau 3 jam. Kemudian makan malam di rumahnya Haji itu, lalu kami berangkat lagi dengan ada omnya di Wayorang, saya ajak untuk sama-sama jalan. Lalu dari Wayorang kami menyeberang ke Boleng, setelah sampai di Boleng baru kami menyeberang lagi di Waijaran di Lembata. Jam 12 malam itu perjalanan saya rasa sungguh luar biasa ya. Tapi saya bersyukur bahwa saya tengah malam, karena setengah 12 itu baru menyeberang dari Boleng ke Waijaran itu hanya dengan speed yang kecil itu, perahu penyeberangan yang kecil, tapi akhirnya jam 12 malam kami tiba dengan selamat. Jam 12 malam, lalu dari Leoleba ke Kedak itu masih kurang lebih 3-4 jam lagi. Jadi nyaris hampir jam 4 baru kami tiba di rumah. Saya tiba di rumah jam 4, saya masuk rumah dan saya lihat Mama saya masih dalam keadaan segar, tidak
seperti pada umumnya orang meninggal yang tidak diformalin dengan baik dan bisa sedikit bau, tidak ada sama sekali. Saya rasakan itu mujizat luar biasa karena mama begitu bertahan sampai akhirnya saya dari perjalanan hari Sabtu pagi jam 9 pagi itu sampai saya tiba di rumah itu minggu jam 4 subuh itu mama masih utuh, tidak ada sedikit bau pun. Akhirnya sampai siang jam 8 dimakamkan dan semua acara berjalan baik. Dan adik saya bilang, ini perjalanan kakak yang panjang dan berliku-liku ini semua tidak lepas dari doa sang mama yang begitu besar kasihnya terhadap kita. Itu yang saya alami, sehingga saya mau mengatakan bahwa betul orang-orang yang telah mendahului kita, keluarga, mama, papa, adik atau kakak kita yang telah mendahului kita, mereka adalah pendoa bagi kita. Maka mari di bulan penuh ampun ini kita datang mohon kerahiman Tuhan untuk supaya Allah mengampuni segala dosa-dosa dari kerabat, keluarga dan keluarga kita, supaya mereka yang masih diambil pencucian boleh mendapat kerahiman Tuhan, boleh hidup bahagia abadi bersama para kudus di surga. Sahabat-sahabat terkasih, demikianlah cerita iman saya pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kita tetap mendoakan keluarga-keluarga kita yang sudah mendahului kita. Semoga demikian. Mari sahabat-sahabat terkasih, kita tetap mendukung channel SMGM dengan like, subscribe, share, dan komen, sehingga program ini boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi sahabat-sahabat terkasih, mari kita selalu setia melanjutkan karya Monsinyur Gabriel Manek dengan slogan SMGM melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih yang berlimpah Bapa, kembali kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu. Karena begitu besar kasih dan cinta-Mu bagi kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami telah mendengarkan cerita iman dari sahabat Lukas. Kami yakin dan kami percaya Tuhan, bahwa kami semua yang telah mendengarkan cerita iman dari sahabat Lukas memperoleh sukacita. Semoga sukacita yang telah kami rasakan ini Tuhan boleh kami bagikan kepada sesama kami. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkatilah kami semua, terutama dalam program cerita iman ini Tuhan, agar kami semakin dengan semangat mau melayani Engkau. Semua doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah cerita iman dari sahabat Lukas. Cerita iman akan kembali tayang Rabu depan. Jangan lupa tetap semangat dalam melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati.